Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darla Sondermansyah dengan NIM 2023 1011 0311 008. Sejak manusia pertama kali berkumpul dan membentuk sebuah peradaban, ada satu pertanyaan mendasar yang selalu memicu perdebatan, bahkan hingga memicu peperangan. Pertanyaan itu adalah, siapa yang sebenarnya memegang kekuasaan tertinggi di atas bumi ini? Dalam ilmu negara, kekuasaan tertinggi yang tidak tunduk pada kekuasaan lain ini kita kenal dengan istilah kedaulatan. Hari ini mari kita menelusuri lorong waktu pemikiran manusia untuk melihat bagaimana gagasan tentang kekuasaan ini berevolusi ketika melalui 5 teori kedaulatan. Perjalanan sejarah mencatat 5 jawaban besar atas pertanyaan tentang siapa pemilik sah kedaulatan tersebut. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Pada abad pertengahan, manusia percaya bahwa kekuatan mutlak berasal dari Sang Pencipta. Raja atau pemimpin negara dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi. Segala titah raja dan titah Tuhan dan menentang raja sama artinya menentang Tuhan. Pemikiran ini pernah melahirkan peradaban besar, namun sayangnya seringkali disalahgunakan oleh penguasa diktator berlindung di balik nama suci agama. Yang kedua, bergeser menjadi teori kedaulatan raja. Ketika peran agama mulai dipisahkan dari urusan negara, muncul gagasan bahwa kedaulatan terletak pada diri raja itu sendiri. Raja berada di atas undang-undang, seperti ucapan terkenal Raja Louis dari Prancis. Kekuasaan raja mutlak dan nasib rakyat sepenuhnya bergantung pada kebaikan atau keburukan sang raja. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Seiring lahirnya negara-negara modern, muncul pemikiran baru. Bukan Tuhan, bukan pula raja secara individu, melainkan negaralah yang menciptakan hukum dan memegang kekuasaan tertinggi. Negara adalah entitas abstrak yang memiliki kehendak sendiri. Namun teori ini memiliki kelemahan yang mengerikan. Atas nama kepentingan negara, pemerintah bisa saja mengorbankan hak asasi rakyatnya, seperti yang terjadi pada masa fasisme. Yang keempat, teori kedaulatan hukum. Sebagai reaksi atas kekuasaan absolut negara, muncullah pencerahan hukum. Teori ini menegaskan bahwa yang tertinggi bukanlah negara, bukan raja, melainkan hukum, baik penguasa maupun rakyat. Semuanya harus tunduk pada hukum. Hukum pula lah yang menjamin keadilan dan melindungi hak-hak warga negara. Yang kelima, yang menjadi pijakan dunia modern, yaitu teori kedaulatan rakyat. Tokoh-tokoh seperti Jean-Jacques dan John Locke menyadarkan dunia bahwa negara itu ada karena kesepakatan rakyat, sosial kontrak. Oleh karena itu, kekuasaan tertinggi sesungguhnya ada di tangan rakyat. Pemimpin hanyalah wakil yang diberikan mandat sementara oleh rakyat. Inilah ruh dari demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dari kelima teori tersebut, di manakah posisi bangsa kita Indonesia? Jika kita membuka Undang-Undang 1945, pasal 1 ayat 2 dan ayat 3, jawabannya sangat jelas dan indah. Indonesia mengamankan dua kedaulatan terbaik di dunia modern. Kita mengenal kedaulatan rakyat dan sekaligus kedaulatan hukum. Apa artinya? Kekuasaan tertinggi memang ada di tangan kita, rakyat Indonesia. Namun kebebasan dan kekuasaan rakyat itu harus dijalankan atas rel yang bernama hukum. Kekuasaan tanpa hukum adalah anarki, sedangkan hukum tanpa dukungan rakyat adalah tirani. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, mari kita sadari bahwa kedaulatan kita bukan hanya sebuah hak untuk memilih pemimpin, melainkan sebuah tanggung jawab untuk mengawal agar kekuasaan negeri ini selalu tunduk pada keadilan hukum dan kesejahteraan bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.